Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast STI Surakarta bersama saya Ilham Karin Rizkiawan. Nah, ini kita masuk ke pertemuan bab 12. Nah, bab 12 ini tentang struktur pasar. Apa saja sih yang ada di pasar, strukturnya seperti apa? Nah, kita jelaskan langsung di sini. Nah, ini ada macam-macam pasar. Pasar itu ada pasar persaingan sempurna, ada pasar monopoli, ada pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Nah, ini kita jelaskan satu-satu ya. Nah, pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana jumlah penjual dan pembeli itu sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual itu sejenis atau serupa. Jadinya ini pasar yang memiliki jumlah pertama penjual dan pembeli itu sama-sama banyak, karena ini adalah yang dijual adalah barang-barang yang utama yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, contohnya seperti beras, gandum, kentang, sebagainya. Jadinya ini kayak beras itu kan sudah dimasuki oleh berbagai orang-orang yang petani ada di sana. Nah, di sana ini akan memilih beras-beras terbaik dan lain-lain, tapi untuk harganya biasanya akan tidak terlalu jauh dengan beras-beras yang lain, karena dalam pasar atau bahan-bahan pokok itu biasanya ada batas maksimum dan minimum untuk penjualan beras itu harganya berapa. Nah, seperti materi sebelumnya seperti price floor, price ceiling yang diberikan oleh pemerintah. Nah, itu nanti akan mengatur seberapa besar atau seberapa banyak sih beras yang akan dijual atau seberapa besar harganya, maksimalnya seperti apa. Nah, ini harus ada pembatas. Maka dari itu penjualnya banyak, pembelinya juga banyak, karena barangnya itu memang dibutuhkan oleh masyarakat. Ciri-cirinya yang pertama adalah banyak penjual dan pembeli, karena sifatnya mengakibatkan perilaku penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar, karena sudah ada intervensi dari pemerintah untuk harganya. Kita tidak bisa menaikkan atau menurunkan seenaknya aja untuk harga dari bahan-bahan pokok tersebut. Lalu kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan. Jadinya tidak terdapat suatu hambatan apabila suatu perusahaan ingin memulai sebuah bisnis baru jika dianggapnya menguntungkan, atau menutup usahanya jika ternyata merugikan. Jadi kalau kita jual cabai dan lain-lain ternyata merugikan, ya udah kita tutup, nggak masalah, mudah untuk keluar masuk dalam pasar. Lalu barang bersifat homogen itu sama ya. Jadi barangnya itu cuma beras, lalu minyak, lalu telur dan lain-lain. Nah, itu nanti akan barang-barangnya itu yang ada di pasar, sehingga barangnya akan homogen dan sulit untuk membedakan kalau beras terbaik seperti apa, minyak terbaik atau telur terbaik seperti apa. Nah, itu kadang-kadang penjual satu sama yang lain kemampuannya untuk orang mau beli di toko A, toko B itu tidak terlalu ada perubahan. Saya milih di toko B karena telurnya lebih enak. Nah, itu kan agak susah karena dia adalah menjual bahan-bahan pokok yang sama, hampir sama, seperti itu. Lalu ciri-cirinya yang selanjutnya adalah penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Jadinya kan walaupun dia harganya tiba-tiba diturunkan, mesti dia tahu beras sekarang harganya 6.000 kok dijual 7.000. Nah, kita sebagai konsumen itu tahu tentang harga dari beras di pasaran seperti apa, seperti itu. Lalu mobilitas dan perpindahan sumber ekonomi cukup sempurna. Jadi maksudnya adalah tidak ada kesulitan sedikit pun jika sumber daya atau faktor produksi ingin dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, karena pada dasarnya semua tempat produksi memiliki kesamaan baik metode pembuatan hingga penjualan kepada pembeli. Jadinya kalau ya karena samanya itu, jadi mau dipindahkan kemana aja mobilitasnya sangat mudah antara penjual dan pembeli. Nah, ini pasar persaingan sempurna, yaitu peluang eksploitasi konsumen cukup rendah karena barangnya adalah sudah ada intervensi dari suatu pemerintah. Lalu pasar persaingan sempurna dianggap berorientasi pada konsumen karena dengan harga yang murah, yang penting kalau bahan-bahan utama otomatis akan memudahkan konsumen untuk membelinya. Nah, yang C itu adalah struktur pasar. Ini sangat sedikit atau tidak ada biaya iklan karena produksinya homogen. Jadi tidak perlu iklan beras atau iklan telur terbaik, itu tidak banyak. Beda dengan produk-produk yang memang butuh kreativitas untuk bersaing dengan produk yang lain.
lalu tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk iklan karena penjualannya akan terjadi secara otomatis karena ini adalah kebutuhan utama. Lalu kelemahannya dalam bentuk struktur ini pasar tidak mendapatkan motivasi apapun untuk menghadirkan inovasi atau menyertakan fitur tambahan pada produk. Sulit untuk memberikan fitur tambahan terhadap suatu beras yang termasuk bahan utama kayak gitu. Nah, itu karena pasarnya ya udah, kalau telur ya itu, kalau minyak ya itu, tidak ada fitur-fitur yang tambahan lainnya. Lalu lokasi memainkan peran besar dalam menghasilkan penjualan. Jadi kalau lokasinya memang orang itu dekat dengan pasar, pasti penjualannya akan meningkat. Ada sangat sedikit hambatan untuk memasuki pasar. Persaingan sempurna karena perusahaannya manapun dapat masuk pasar untuk menjual produk. Jadinya persaingan akan lebih banyak. Tapi sulitnya adalah mungkin barang-barangnya karena terlalu homogen, jadinya sulit untuk memilih produk terbaik atau di antara yang lebih dibandingkan dengan penjual yang lain, itu sulit. Lalu yang selanjutnya adalah pasar monopoli, yaitu adalah bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan banyak pembeli. Nah, ini biasanya dia akan perusahaan yang mengintervensi pasar. Jadi ada satu penjual lalu banyak sekali pembeli. Contohnya misalnya Pertamina itu nanti menghasilkan bahan bakar bensin dan lain-lain, yang menjual Pertamina di minyak bumi tidak ada yang lain. Nah, itu namanya Pertamina itu satu dibutuhkan oleh banyak orang. Lalu PLN listrik, nah itu perusahaannya satu dibutuhkan oleh banyak orang, seperti itu ya. Lalu cirinya terdapat satu penjual dengan banyak pembeli di pasar, lalu tidak terdapat barang pengganti yang dapat disediakan karena ini barang yang memang ada perizinannya untuk menjualnya. Lalu terdapat hambatan dalam memasuki pasar karena tidak ada perusahaan baru karena dia yang menghasilkan. Lalu penjual pada pasar monopoli dapat menentukan harga sesuai keinginannya karena yang jual satu dia dan dibutuhkan masyarakat, jadi dia boleh untuk naikkan misalnya dari bensin dari 4.500 ke 5.000, ya itu terserah dari pemerintah seperti apa untuk menaikkan menurunkan harga bensin, atau misalnya dari listrik seperti itu, naik turunnya listrik ditentukan oleh satu orang. Lalu kelebihannya barangnya tidak memiliki barang substitusi. Nah, karena tidak ada barang penggantinya. Kalau listrik ya sulit banget untuk membuat listrik yang serupa kayak PLN, itu sulit. Lalu pada monopoli secara alamiah, tambahan penjual justru akan membeli produksi tidak dapat mencapai skala ekonomi, sehingga monopoli justru akan meningkatkan efisiensi. Lalu dengan monopoli pemerintah dapat menjaga sumber daya alam yang penting bagi masyarakat. Jadi pemerintah dapat menjaga sumber daya alam yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti apa. Lalu melindungi hak kekayaan individu sehingga semakin mendorong dilakukannya inovasi. Jadi kekayaan individu harus kadang ada munculnya inovasi seperti bagaimana membuat listrik, bagaimana membuat gas dari kotoran sapi misalnya, membuat gas. Nah, itu akan ada daya inovasi untuk bagaimana membuat listrik atau lebih mudah, seperti panel surya seperti itu dari matahari. Nah, itu akan lebih memacu orang untuk mengganti daripada kita langsung membeli di PLN-nya langsung. Kelemahannya, produsen dapat menetapkan harga dengan mengurangi atau meningkatkan jumlah produksi karena dia menambah atau mengurangi akan lebih mudah dalam memproduksinya. Lalu pembeli tidak dapat berpindah ke penjual karena ini memang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah pasar monopolistik, yaitu sebuah bentuk pasar di mana ada banyak produsen yang saling berkompetisi. Jadi adanya produksi itu nanti akan berbeda-beda karena mereka itu akan menjadi ciri khas produk tersebut. Nah, itu contohnya itu dapat kita temui seperti contoh produk shampoo, sabun, TV dan lain-lain. Dia akan memiliki spek yang mungkin lebih irit atau lebih bagus, lebih murah, lebih irit listrik misalnya seperti itu. Nah, itu nanti akan menjadi daya tarik kepada konsumen karena persaingannya sangat banyak. Sampo ya seperti Pantene, lalu sampo Sunsilk dan lain-lain, dia ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, perlunya persaingan ini, nah ini namanya pasar monopolistik. Lalu ciri-cirinya memiliki jumlah
produsen yang sangat banyak, otomatis karena dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu yang dibutuhkan seperti sepatu, lalu misalnya baju dan lain-lain. Nah, ini nanti akan sangat banyak dari jumlah produsennya. Produsennya nanti akan menghasilkan suatu barang-barang yang akan dibutuhkan oleh konsumen. Adanya diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah perbedaan produk di antara dengan yang lain, karena bagaimana kita memilih kalau produknya sama. Nah, kalau berbeda, otomatis nanti akan menjadi pelanggan tetap atau pelanggan yang memang menjadi pelanggan yang terus akan membeli produk yang akan kita jual. Nah, bagaimana? Nah, dengan diferensi produk dengan produk yang lain. Harga produk ditentukan oleh produsen karena ini tergantung dari inovasi kita. Jadinya kita bebas untuk membuat produk laptop dengan harga tinggi walaupun speknya rendah atau apa, terserah kita, karena kita tidak ada intervensi dari pemerintah. Nah, yang 4 bisa dibaca sendiri tentang produksi bebas keluar masuk dalam pasar. Lalu 5, promosi mau tidak mau wajib dilakukan karena ini bersaing dengan produk yang lain, ciri-cirinya atau speknya berbeda-beda, makanya perlu iklan atau promosi yang lebih. Nah, kelebihannya itu terdapat banyak sekali produsen, pilihan produk pun semakin banyak. Nah, ini lalu bagi pembeli, jika produk yang dibeli sesuai dengan ekspektasinya, yang tidak sesuai ekspektasinya, maka tidak perlu lagi repot-repot mencari produk yang lain. Tapi kalau dia tidak sesuai dengan ekspektasinya, nah itu dia harus dapat membeli di produk yang lain. Misalnya kalau kita beli susu Denko, kalau susu Denko sekarang nggak enak, dia bisa cari susu yang lain, misalnya Fresh and Flex seperti itu. Nah, ini bagi produsen, dorongan inovasi harus tetap terjaga. Lalu bagi produsen, pasar monopolistik memiliki konsumen yang besar dan keuntungannya yang menjanjikan karena memperjualbelikan produk kebutuhan sehari-hari. Kelemahannya, pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi karena berbeda-beda produsen tersebut persaingannya akan lebih tinggi. Lalu pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi, jadi terus melakukan pembeda-pembeda agar terus dapat diminati oleh masyarakat. Lalu dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik karena perlunya inovasi dan promosi seperti itu. Selanjutnya adalah pasar oligopoli, yaitu adalah pasar di mana terdapat beberapa produsen untuk menyediakan keperluan dari pembeli yang banyak di pasar. Jadinya ini tidak produsennya nggak terlalu banyak, hanya beberapa, tapi pasarnya orang pembelinya itu banyak. Nah, ini contohnya itu seperti misalnya rokok hanya beberapa yang ada karena ada undang-undangnya, perizinan yang besar terhadap rokok misalnya. Nah, itu rokok ya cuma itu aja. Nah, nanti yang beli rokok itu banyak seperti itu. Kalau semen ya pemiliki semen ya menghasilkan semen ya semen itu aja, semen di Garuda dan lain-lain. Lalu semen Holcim dan lain-lain. Nah, itu nanti hanya beberapa aja yang dapat mengcover seluruh orang yang ada di Indonesia. Jasa penerbangan ya Garuda, Lion, Citylink dan lain-lain, tidak bisa seperti toko-toko sepatu banyak sekali untuk memproduksi. Tapi kalau penerbangan ya cuma itu aja untuk mengcover penerbangan yang ada, transportasi yang ada di Indonesia. Ciri-cirinya hanya memiliki beberapa produsen, jadinya 2 atau paling enggak kok sekitar 10-an, yaitu sedikitnya produsen, maka dari itu disebut dengan pasar persaingan tidak sempurna. Sementara jumlah konsumen sangat banyak dan beragam. Seperti itu. Lalu produk yang dijual homogen, jadi banyak sekali produk yang dijual seperti kartu seluler yang memiliki banyak variasi, sehingga jika satu produk tidak laku maka bisa digantikan dengan variasi yang lain. Ciri-ciri oligopoli yaitu kebijakan produsen utama menjadi acuan ini dari produsennya. Dari produsennya itu dia akan memiliki acuan terhadap produsen yang akan dipilih. Misalnya rokok yang pertama yang terkenal misalnya gudang garam. Nah, gudang garam akan menguasai pasar. Kalau gudang garam naik, kadang rokok-rokok yang lain juga ikut naik. Kalau turun, nah yang lain juga ikut turun karena dia yang menguasai pasar seperti itu. Harga barang juga hampir sama karena biayanya nanti akan ngepres antara produsen dari petani ke perusahaan. Jadi kalau biayanya ngepres, itu nanti orang atau produksi yang lain sulit untuk memasuki pasar karena untungnya udah sedikit seperti itu. Nah, seperti ini produsen baru sulit masuk. Nah, karena HPP-nya itu rendah, jadinya
Kalau misalnya HPP untuk masuk dalam suatu perusahaan dari perusahaan yang udah lama cuma 10.000, kalau kita masuk kita masih ada biaya transportasi dan lain-lain, kita hanya untung 1.000. Nah, otomatis sulit untuk masuk untuk mendapatkan keuntungan di perusahaan tersebut. Nah, kelebihannya persaingan ketat menjadi setiap perusahaan sangat mengupayakan inovasinya, lalu harga produksi menjadi lebih sesuai dengan keinginan konsumen karena persaingan antar produsen sangat ketat membuat masing-masing produsen tidak mau mematok harga terlalu tinggi karena persaingannya terlalu ketat. Lalu meskipun tidak banyak, tetapi setidaknya konsumen punya beberapa pilihan merek yang sesuai dengan keinginannya, lalu kegiatan produksi menjadi lebih efektif. Kelemahannya produsen baru sulit untuk masuk ke pasar sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung lambat. Lalu kebijakan produsen terbesar biasanya itu terlaris, itu sangat mempengaruhi pasar dibandingkan produsen lain di bawahnya, seperti contoh gudang garam tadi. Lalu selanjutnya sering terjadi perang harga antar produsen, jadi akan membuat inovasi sehingga terjadinya perang harga. Lalu kemungkinan adanya konsumen yang loyal sangat besar terhadap satu merek sehingga perusahaan lain sulit untuk bersaing di pasar dengan konsumen yang sama. Jadi kalau misalnya kita Lion Air, kita udah ada nih bentuk speknya seperti ini tapi harganya murah, nah dia nggak mau mungkin pindah untuk ke Garuda Indonesia walaupun lebih nyaman karena biayanya lebih murah, seperti itu. Dan juga Lion Air memiliki titik penerbangan yang lebih banyak dibandingkan dengan Garuda Indonesia, lalu memungkinkan banyak hak paten atas suatu produk tertentu sehingga membatasi perusahaan lain untuk melakukan pengembangan produk. Lalu perusahaan yang sudah memiliki jam terbang lebih memiliki peluang menikmati skala ekonomis karena dia yang duluan, otomatis dia akan yang menguasai pasar karena modal yang bagus, seperti itu. Oke, itu saja untuk pertemuan ke-12. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ke Google Classroom karena sebenarnya materinya cukup banyak tapi karena dipadatkan, jadi kalau misalnya ditanyakan silahkan langsung ke kita diskusi di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.